Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bila, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik lagi halal, dan amal yang diterima. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 1-5 yang artinya, aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia hendak terus berbuat dosa di masa depannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, mulut manusia akan dikunci, tangan mereka lah yang akan berbicara, dan kaki mereka yang akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Hadis riwayat Muslim. Allah bersumpah dengan hari kiamat, lalu menyinggung jari jemari manusia, bukan tanpa makna. Jari-jari yang begitu rumit dan unik itu kelak akan disusun kembali di hari kebangkitan. Dan tangan inilah yang akan bersaksi atas apa yang kita lakukan di dunia. Berapa banyak dosa yang bermula dari tangan. Mengetik kata yang menyakiti, menandatangani kebohongan, menyebar fitnah lewat media, atau mengambil yang bukan haknya. Padahal tangan ini adalah nikmat besar yang seharusnya kita syukuri dan kita gunakan dalam ketaatan, menolong, menulis kebaikan, bersedekah, atau sekedar menyentuh orang tua dengan kasih. Mari kita renungkan, apakah tangan ini akan bersaksi baik atau buruk untuk kita nanti? Sebelum tangan berbicara di akhirat, biarkan ia bercerita tentang amal saleh di dunia. Saudaraku, suatu hari nanti semua anggota tubuh akan bersaksi. Mulut akan bungkam, lidah tak lagi bisa berdalih, dan tangan yang kita gunakan setiap hari akan berbicara apa adanya. Di dunia, mungkin tangan ini bisa disembunyikan di balik alasan, tapi di akhirat tidak ada lagi rahasia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 65, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang mereka dahulu mereka kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setiap anggota tubuh manusia akan berbicara pada hari kiamat tentang apa yang pernah diperbuatnya. Hadis riwayat Muslim. Betapa menakutkan, namun adilnya hari itu. Ketika tangan ini yang dahulu kita banggakan untuk bekerja dan berkarya, justru menjadi saksi atas diri kita sendiri. Ia akan melaporkan setiap klik dosa, genggaman maksiat, dan sentuhan yang melanggar batas. Namun, bagi yang menjaga tangannya di dunia, ia akan menjadi saksi kebaikan. Ia akan berkata, ya Allah, tangan ini telah bersedekah, menolong, menulis kebenaran, dan menahan diri dari keburukan. Karena itu, mulai hari ini, latihlah tanganmu untuk menjadi saksi kebaikan.
Gunakan ia untuk menulis ilmu, membantu sesama, dan menebar manfaat, agar di akhirat nanti tangan ini akan berkata baik tentang kita di hadapan Allah. Jagalah tanganmu sebelum ia bersaksi. Jadikan setiap jemari sebagai saksi ketaatan, bukan penyesalan. Saudaraku, tangan yang sama bisa menjadi sebab kebinasaan atau jalan keselamatan. Ia bisa menjadi alat maksiat, namun juga bisa menjadi sumber pahala yang terus mengalir, tergantung bagaimana kita menggunakannya di dunia. Tangan ini bisa menulis fitnah, tapi juga bisa menulis ilmu, bisa menggenggam dosa, tapi juga bisa menggenggam sedekah. Semua tergantung niat dan arah geraknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setiap sedekah yang engkau keluarkan dengan tangan kananmu akan tetap diberkahi selama tangan kirimu tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemari ini akan menjadi saksi abadi. Gunakanlah ia untuk mengetik pesan kebaikan, berbagi ilmu, membantu saudara, dan menghapus air mata sesama. Karena amal yang dilakukan dengan tangan ikhlas akan terus mengalir pahalanya, meski tubuh telah dikuburkan. Bayangkan, setiap klik yang membawa orang pada kebaikan, setiap tulisan yang mengingatkan pada Allah, setiap sedekah yang disalurkan dengan tangan, semuanya menjadi ladang amal jariah. Maka mulai hari ini, jadikanlah tanganmu saksi kebajikan. Biarkan jemarimu menulis hal-hal yang mendekatkanmu pada surga, bukan yang menyeretmu pada penyesalan. Gunakan tanganmu untuk menebar manfaat, agar ia kelak bersaksi, ya Allah, tangan ini telah aku gunakan hanya untukmu. Saudaraku, kelak tidak ada satupun yang bisa berbohong di hadapan Allah. Semua anggota tubuh, mata, telinga, kaki, dan tangan akan diberi kemampuan untuk berbicara. Mereka akan bersaksi tentang apa yang pernah kita lakukan, baik atau buruk, tanpa bisa disembunyikan sedikit pun. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Fussilat ayat 20, sehingga apabila mereka sampai ke tempat itu, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan berkata pada hari kiamat, bukankah aku telah membela diriku? Lalu Allah berfirman, cukup, hari ini aku jadikan dirimu sendiri sebagai saksi, dan juga para malaikat yang mulia mencatat amalmu. Hadis riwayat Muslim. Hari itu adalah hari kejujuran mutlak. Mulut dikunci, tapi anggota tubuh berbicara. Tidak ada lagi pembelaan, karena yang menjadi saksi adalah diri kita sendiri. Maka sebelum tubuh ini bersaksi, biarkan ia beramal saleh sebanyak mungkin.
Gunakan matamu untuk melihat kebaikan. Gunakan telingamu untuk mendengar nasihat. Gunakan kakimu untuk melangkah ke masjid. Dan gunakan tanganmu untuk menolong sesama. Setiap gerak tubuh yang ikhlas akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Dan ketika semua anggota tubuh berbicara kelak, semoga yang keluar hanyalah kesaksian tentang ketaatan, bukan tentang penyesalan. Jadikan seluruh tubuhmu saksi kebaikan, agar kelak ketika ia berbicara, hanya pujian kepada Allah yang terucap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita jadikan tausiah ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita. Jadikanlah setiap langkah kita sebagai ladang amal kebaikan. Dan andai kata konten YouTube ini baik, silahkan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.